Halo bro, happy Sunday. Adventure itu selalu mengajarkan hal-hal baru serta pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang gak semua orang bisa merasakannya. Kayak adventure gua, David Jones Cup dan Marshall Sastra pagi ini di Bali. Yeay, mudah banget buat mencintai pulau yang selalu memberikan kesan manis buat semua pendatangnya. Kira-kira apa aja ya sebab kita cinta sama Bali kali ini? Makanya jangan kemana-mana, nonton kita ya in My Trip, My Adventure. Selamat pagi, kakak. Apa kakak? Hanya apa gue ya? Nggak jelas itu ya? Selamat pagi Bali. Selamat pagi, Bali. Wah, gila nih kita pagi-pagi bangun tidur. Ini masih lumayan. Masih capek-capek ya badan ya? Pegel-pegel banget dari kemarin nih Fit. Ya, tapi nggak apa bro. Nanti di spot yang ini, bareng kita bakal lebih fresh lagi, nggak akan pegel-pegel. Pasti tuh, terjamin tuh. Nah, air terjun Sekumpul di desa Sekumpul dan kita bakalan ketemu sama sekumpulan anak-anak MTME Bali. Bener sekali. Yoi, itu mantap. Oke, yaudah. Your Trip, My Adventure bersama Pesona Indonesia. Sini mas. Oh iya, sana. Leaves you high and dry. I'll be at your door tonight if you need help. If you need help, I'll shut down the city Di minggu pagi ini, gua sama Marshall memulai adventure kita dengan trekking ke air terjun Sekumpul. when enemies are at your door. I'll carry Air terjun Sekumpul Bali disebut-sebut sebagai air terjun terindah di Bali. Dan untuk melihat air terjun Sekumpul dari dekat memang butuh sedikit usaha dan perjuangan. to make you well, to make you. Wah, Mantap bro. Yeay, bisa lihat tuh. terjunnya udah kelihatan. Jadi nih view-nya dari atas ini juga udah keren banget ya. Iya. Jarang-jarang loh gua di perjalanan tapi view-nya abis itu kita melihat air terjunnya dari atas kayak gini. Iya. Selama kita main trip jarang kayak gini ya. Jarang sih yang dari view dari atas. Dari atas ya bisa langsung kayak gini. Tapi kerennya itu bisa lihat maksudnya kontras dari warnanya yang benar-benar hijau, dari rumput-rumput dengan putih dari air di airnya, jadi suasana bikin lebih indah gitu. Dan ternyata tuh gue lihat di sana juga ada air terjun lagi tuh. Oh iya, sudah ada lagi. beberapa air terjun. Berarti ada 2. Gue udah nggak sabar nih mau ke bawah. Yuk, Ya, langsung. kita bawah deketin. Let's go. My trip, my adventure. Untuk mendekati air terjun Sekumpul, harus menuruni ratusan anak tangga yang curam di beberapa tempat dan menyeberangi sungai lewat jembatan. Emang perlu sedikit usaha untuk mencapai air terjun yang indah ini. Namun, semua perjuangan terbayar lunas begitu sampai di dekat air terjun setinggi kurang lebih 100 meter. Suara deburan air yang jatuh dan percikan air yang bercipratan menciptakan suasana yang sadu dan menenangkan hati. Dan surprise, ditambah lagi sama tari Bali sambutan dari anak-anak MTME Bali. Dahsyatnya suasana di sini. Keren.
Thanks banget guys, kalian udah nyambut dan nemenin kita adventure di air terjun sekumpul. Gue salut banget nih sama anak-anak MTM Bali yang kompak dan masih menjaga tradisi dan budaya mereka. Cewek ataupun cowok, semuanya beriringan nari Bali. Ini udah jarang banget bro gue lihat dari generasi muda di zaman sekarang. Oke, nah Badis, nah ini adalah pertama kalinya kita dengan datang ke sini sambut dengan tarian tradisional Bali kayak gini bro. Pertama kali, weh. Ini sambutannya Salut. hangat banget. Satu kehormatan buat kita berdua. Yeah. Datang ke sini disambut dengan tarian tradisional. Mantap. Thank you. Yeay. Merdeka bersama Pesona Indonesia. Yang membuat air terjun ini berbeda dari air terjun kebanyakan, air terjun sekumpul bukan hanya terdiri dari 1 atau 2 air terjun. Ada 7 air terjun yang letaknya terpisah-pisah dan berjauhan. 7 air terjun tersebut tersebar di tebing-tebing yang tinggi dan dikelilingi pepohonan yang hijau, menyejukkan mata di sekeliling kita nih bro. Ketujuh air terjun tersebut memiliki bentuk dan ketinggian yang berbeda-beda. Lokasi dari air terjun Sekumpul berada di Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Berjarak kurang lebih 76 km dari kota Denpasar, dan waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam dari kota Denpasar. Rasa lelah sehabis trekking terbayar setelah Anda melihat air terjun kembar di desa Sekumpul ini. Cipratan air terjun membuat tubuh kita kembali segar dan kita berenang di dasar air terjun. Cuacanya lagi agak mendung, jadi lumayan airnya tadi baru kita nyemplung dikit, lumayan dingin juga nih airnya di sini. Tapi katanya guide-nya di sini tuh airnya bisa langsung diminum. Soalnya ada benar-benar dari mata airnya itu udah bersih banget, jadi warga di sini suka mengkonsumsi air dari sini. Tapi kayaknya harus yang baru turun ya, kalau misalkan yang udah di bawah situ udah sering diinjek-injek, mendingan lo jadi ya terhubungan bakalan cobain gimana rasanya air di air terjun Sekumpul. Walaupun airnya dingin abis bro, gua sama David dan anak-anak MTM Bali nggak mau lewatin momen ini gitu aja. Kita semua seru-seruan mandi di air terjun Sekumpul. Bebas lepas menyatu dengan alam, rasanya itu nggak ada yang bisa ngalahin bro. Gua selalu ngerasa happy dan segar lagi udah kena air kayak gini. Mandi di air terjun tuh rasanya sungguh luar biasa. Lo semua harus coba. Airnya tuh dingin abis. Kalau Marshall tuh nggak kuat sama dingin. Paling cepet angkat tangan dia. Hahaha. Di atas jembatan lompat, nah agak di belakang. Tapi nggak apa sih, aman.
Salah satu air terjun yang bikin kuat. Di tiap kali kita jalan main Adventure, dimanapun air terjun yang kita datangi selalu dapat seperti baru. Yoi, selalu dapat suasana baru dan semangat baru. Gila, gua udah keinginan banget kan sama gue kan. Asli, beneran bisa. Gimana? Ready, mantap. Main Adventure. Setiap air terjun memiliki keindahan dan keunikannya masing-masing. Gak ada rasa jenuh tiap kali gue menikmatinya. Malahan gue akan bertambah penasaran setelah melihat satu air terjun, pasti ingin melihat keunikan berbeda dari air terjun yang lainnya. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you. Desa Pemuteran Gerogak Singaraja menjadi lokasi diadakannya Buleleng Dive Festival 2015. Kira-kira apa ya kegiatannya di sini? Gila. Akhirnya nyampe juga, bro. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Hari ini kita ada di Bali, Fit. Boy, kita lagi ada di Buleleng Bali Dive Festival. Itu salah satu acara diving yang bakalan menarik wisatawan dari luar dan dari dalam negeri. Benar sekali. Untuk supaya datang ke Indonesia ini, men. Ya benar, ke Bali juga. Dan kebetulan dibuatnya low season. Kenapa dibuat low season? Nah, karena low season supaya ada acara biar mereka juga pada datang gitu ke sini. Ini bakalan jadi satu daya tarik yang bagus banget untuk negeri kita tercinta, men. Oke, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama yang lebih mengerti sama acara ini semua. Bener. Bakalan seru banget, gue juga pengen denger banget. Oke, My Trip My Adventure bersama Pesona Indonesia. Halo. Ini adalah dive master dari Bali yang gokil, men. Oke, Bli. Katanya di sini udah acara yang hari yang kedua ya? Hari yang kedua. Nah, kalau boleh tahu hari pertama ngapain sama hari kedua udah ada kegiatan apa ya? Ya, yang pertama itu opening seremonial. Terus yang hari ini rencananya akan ada pelatihan yoga di pagi dan akan ada peletakan struktur namanya Gajah Mina. Ya udah, berarti kita kayaknya gue udah gak sabar banget untuk explore nih. Ayo. Kita lihat-lihat juga stand-stand di sini ada yang kayak keren-keren. Siap. Macam. Semua siap? Semua siap? Oke. Sama-sama kita teriak My Trip My Adventure. My Trip My Adventure sama Pesona Indonesia. Bali Buleleng Dive Festival akan diisi oleh berbagai acara menarik seperti kegiatan underwater atau menyelam, pemandangan biorok, workshop, pameran, kuliner, dan masih banyak lagi, bro. Yap, acara ini Buleleng Dive Fest. Ini dijual apa cuma buat kayak kasih lihat jenis-jenis ikan itu ya? Jenis hasil penelitian. Oh, bro. Jadi kadang-kadang kan kalau misalkan kita lagi diving, terus kan kita suka ketemu ikan-ikan yang apa ya? Maksudnya yang kita nggak tahu namanya, ya. Nah, di sini kita tuh bisa lihat nih dengan jelas karena udah dimasukin di satu akuarium gitu ya, Pak ya. Jadi bisa kita lihat dengan jelas. Kayak itu namanya ikan kerapu santang. Terus kalau yang di belakang itu apaan tuh, Pak? Yang sana kakap. Oh, Kakap. Jadi kakap. Kalau yang ini kerapu juga. ya udah kita jalan lagi. Pak, saya mau yang ini ntar dipepes satu, Pak ya. Oke. Ya, lagi makan kita. Ini juga ini yang gue suka di setiap daerah My Trip My Adventure datang, antusias dari warga setempat tuh benar-benar gokil banget. Pasti. Kayak gini, men. Mas, semangat ya! Oke, kita teriak sama-sama ya. Oke, mantap!
Sekarang gua sama Marshall mau ikutan penurunan struktur Gajah Mina nih. Kita harus siap-siap dulu pakai alat diving. Buleleng Dive Festival di Teluk Pemutaran Bali menjadi saksi sejarah dalam pelestarian terumbu karang. Sebuah struktur bertemakan Gajah Mina sebagai bagian dari teknik biorock ditenggelamkan di dasar laut Teluk Pemutaran. Upaya pelestarian terumbu karang di Pemutaran sudah dimulai sejak tahun 2000 dengan melibatkan pihak masyarakat, ahli biorock, serta badan usaha swasta. Pengalaman struktur Gajah Mina ini dilakukan oleh 49 diver dari Pemutaran dan berbagai daerah. Mereka melakukan dengan keahlian dan sangat hati-hati. Penenggelaman Gajah Mina ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga setempat nih bro. Karena upaya pelestarian terumbu karang yang melibatkan masyarakat secara langsung ini udah jadi perhatian dari dunia. Struktur Gajah Mina ini merupakan tema atau bentuk ke-76 dari seluruh struktur yang jauh sebelumnya telah ditenggelamkan. Setelah menaruh struktur Gajah Mina, kita juga ikut nih penanaman baby coral. Ini bagian dari pelestarian terumbu karang dengan teknik biorock. Teknik biorock adalah sebuah teknik untuk percepatkan perkembangan terumbu karang. Teknik biorock ini terbukti ampuh menjadi media pelestarian lingkungan di bawah laut. Dan pertama kali dikembangkan di Bali di Desa Pemutaran. Yoi, keren men. Siapa yang nggak kenal sama Pulau Bali yang juga disebut Pulau Dewata? Pesona keindahan alam, terutama lautnya, sudah mendunia bro. Hampir setiap sudut objek wisata Bali dipenuhi oleh wisatawan asing. Ditambah, dengan diadakannya acara Buleleng Bali Day Festival ini, pasti mampu meningkatkan kunjungan dan ajang potensi promosi bawah laut di Bali bagian barat, men. Begitu luar biasa panorama yang disuguhkan oleh Pulau Bali. Rasanya nggak cukup satu kali datang ke Bali, bro. Benar. Karena Bali memiliki keindahan yang nggak ada habisnya. Setuju banget, bener banget tuh kata David. Bali adalah salah satu kebanggaan Indonesia karena Bali telah mendatangkan cukup banyak devisa lewat turis-turis asing yang datang berkunjung ke Bali. Tapi nggak cuma itu, bro. Ah. Nah, Indonesia juga lagi berbangga karena kemenangan Indonesia dengan meraih 3 award di World Halal Travel Award 2015 Gila. yang berlangsung di Emirates Palace, UEA. Mantap. Adapun kategori yang Indonesia menangkan adalah pertama World Best Halal Tourism Destination yang jatuh di kota Lombok, bro. Keren banget. Mantap. Nah, kedua World Best Halal Honeymoon Destination yang juga diwakili oleh Lombok. Dan ketiga World Best Family Friendly Hotel yaitu Sofian Hotel. Wah, keren banget kan, men? Keren banget, bro. Ini Indonesia, bro, negeri yang kita cinta. Begitu banyak pesona Indonesia yang membuat saya semakin hari semakin bangga menjadi anak Indonesia. My Trip, My Adventure bersama pesona Indonesia.
Oke bro, sekarang kita di mana? Hari ini kita ada di daerah Kramas. Kita hari ini mau adventure naik ATV. That's right, kita bakal masuk ke hutan, sawah, dan ending di Pantai. It's gonna be fun, gila gokil banget pasti. Fun, Gue udah gak sabar banget. Let's go! Langsung kita jalan aja. My trip, My my adventure. adventure bersama Pesona Indonesia. Let's go. Woo. ATV Ride Adventure merupakan ATV pertama di Bali yang melalui trek persawahan, tebing, sungai, dan pantai berpasir hitam yang begitu indah. Panjang trek ini kurang lebih 6,5 km dan memerlukan waktu tempuh sekitar 2,5 jam bro. Tapi selama perjalanan kita akan ditemani oleh pemandu yang sudah profesional plus sensasi alam yang luar biasa. Emang nih jalur ATV-nya pun mempunyai kesan tersendiri. Dari awal aja mata gua sama Marshall udah dimanjain sama yang ijo-ijo gitu deh. Hehehe. Sepanjang jalur ATV kita akan melintasi jalanan sawah yang berlumpur. Kiri dan kanan jalan penuh rumput dan ilalang yang hijau. Dan lebih spektakuler lagi, jalur sungai kecil yang kita lewati dalam keadaan air sungai tersebut masih mengalir. Caca dance, caca dance. Caca. Hey. Iya bro. Oke, treknya mantap. Sekarang kita lagi mau nyusuri sungai kecil. Nah di sini trek-treknya banyak rintang-rintang nih. Gue bentar. Nih buat masuk nih, bakal susah dia. Tinggi orangnya. Ini nyangkut ya. Manjat ya. Terus banyak akar pohon, jadi kita mesti pelan-pelan hati-hati karena akar pohonnya lumayan rendah dan kita mesti melakukan yang caca dance. You know what I'm saying? Caca dance. Oke, lanjut bro. Lanjut. Seru abis nih bro. Treknya benar-benar menantang adrenalin gue sama David. Sejujurnya gua sama Marshall pengen ngebut terus nih bro. Tapi karena jalurnya sempit dan banyak rider ATV di depan, jadi kita nggak bisa ngebut-ngebut terus. Ya, sebaiknya kalau kita off-road atau ngelakuin aktivitas ekstrim kayak gini, lebih baik kita tahu jalurnya dulu, supaya mencegah resiko kecelakaan, bro. Semakin jauh trek ATV ride ini semakin menakjubkan. Sesekali kita juga harus ngelewatin lorong gitu. Keren abis. All-terrain vehicle atau ATV adalah kendaraan yang dapat digunakan di segala medan. Sebuah sepeda motor yang memiliki 4 roda. ATV biasanya digunakan untuk pertanian atau rekreasi. Rodanya didesain sedikit besar dan tinggi badis. Banyak orang yang menyebutkan ATV dengan sebutan mobil mini atau mini traktor. Mungkin karena bentuknya yang merupai traktor ya. Hehehe. ATV ini mudah dikemudikan dalam kondisi jalan basah, naik, atau turunan bukit. Gua rasa semua orang bisa ngendarain ATV ini, termasuk lo semua cewek-cewek. Dengan kekuatan ATV ini bisa melewati medan-medan yang tidak biasa dilewati sepeda motor biasanya. Wow, mantap kan? Yeah, bro. Fit. Yeah. Seru banget deh. Tadi dulu, gua ada surprise nih. Apa tuh? Ngapain kita? Tak?
Ini cara kita nikmatin sore ini habis naik ATV di pinggir sawah kayak gini sambil kita joget-joget gini, bro. Relax, istirahat bentar sambil nikmatin suasana di sini. Dan jangan lupa bro, kalau lagi trip itu sekali kita wajib istirahat kayak gini. Sambil bisa foto-foto ya, kan? Atau sekedar enjoy the view aja beris. Habis itu lanjut lagi deh. Yuk asal, gue udah gak sabar nih sampai ke pantai juga. Beneath the marquee, overload. Stick knife, concha, concha. Mantap! Finish line dari ATV Ride ini langsung tembus ke pantai. Amazing bro! Pantai Kramas ini sepi banget dan asik buat nikmatin sunset. Biasanya sih pantai ini juga dipakai buat surfing. Kenapa pantai ini dinamai Pantai Kramas? Katanya nih, awalnya pantai ini bernama Kuramas, yang terinspirasi dari banyak kura-kura emas yang datang ke pantai ini untuk bertelur bro. Terus kemudian berubah nama menjadi Kramas deh. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Not on strike, but I'm about to blow one. Fight out, Mike, I know you never stole one. Gila bro, mantap. Alright. Gila, gue tadi jatuh men. Cuma seru banget. Jadi gue kayak, gue kira, tadi kasih gue balik kan juga ya? Lu aja yang Nah bener kan? Jadi itu emang yang gue dengar, ATV itu kalau kita mau kayak gimana pun juga dia akan stabil tapi kitanya yang mental. Nah tadi gue ngomong gitu, gue buktiin, gue contohin kalau ternyata bener kayak gitu. Ya jadi pasti badan lu masih dengan posisi belok ke kanan, ya lu mesti belok ke kanan juga. Gue tadi lempar gitu ya. Iya, lempar. Tapi look men, kita udah di Pantai Kramas bro. Gila, perjalanan tadi seru banget dari sawah, air, dan kita buktiin akhirnya ending di Pantai Kramas ini. Ini sih pas banget, abis capek-capek naik ATV kita bisa langsung mandi di pantai. Gokil. Alright, my trip, my Adventure bersama Pesona Indonesia. Suara ombak dan suasana sunset serta menghirup udara segar di Pantai Kramas so perfect. Took a car downtown and took what they offered me to set me free. I saw the lights go down at the end of the scene. Hip, hip. Hip, hip. Bali tuh selalu aja nawarin water spotnya yang baru dan aneh-aneh. Kayak pagi ini gua sama Marshall mau nyobain yang namanya wakeboarding, tapi ditariknya sama sistem cable bro. Apa kabar? Bingung ini bingung mau ngapain. Welcome to Money Back, Mark. Thank you. Wah,
Kita mau main wakeboard, bro. Yup, oke. Sebelum main wakeboard, kita harus lihat safety video dulu ya. Oke. Kita pelajari dulu. Ini emang sebenarnya wakeboard ya. Yap. Wakeboard ini tuh benar-benar aman buat yang baru buat belajar juga. Memang bisa kita lakuin, diajarin dari sini ya. Oke, jadi sebenarnya ini emang safety banget karena dari awal kita datang kita udah dikasih lihat video gimana caranya untuk beginner untuk nyobain wakeboard ini. Ya, kita langsung Yaudah, register. kita langsung ya register, udah gak sabar banget. My trip, my adventure. Sebelum nyoba kabel wakeboarding ini, kita harus registrasi dulu nih. Sekalian dikasih tahu sedikit teknik-tekniknya. Oke, bro. Wih, ini ya boardnya. Ini boardnya. Ya, ini equipmentnya kita. Kita ada scarpor. Sekarang saatnya kita pilih alat-alat yang harus kita pakai buat wakeboarding. Selain alat safety-nya, kita juga bisa pilih papannya. Pertama, Untuk beginner. awal. Terus yang sebelahnya? Isi up, kita upgrade. Setelah itu kita main isi up. Oke. Oke. Ya udah. Berarti kita harus ganti dulu ya. baju. Siap. Oke, thank you guys. Buka sini aja lah. Dulu siap dulu. Iya. Gua buka sini ya. You're the first to fight, you're way too loud. You're the flash of light on the burial shroud. I know something's wrong, but everyone I know has got a reason to say, put the past away. Kalau misalnya ngelakuin aktivitas outdoor seperti ini, gue selalu jaga kesehatan gue, bro. Karena kesehatan itu penting biar adventure kita lebih maksimal. Yuk, ya Baris. Jangan lupa sebelum kita mau main wakeboard, kita stretching dulu. Kenapa? Biar ngurangin resiko cedera. Nah, itu dia. Sebelum ngelakuin aktivitas ekstrim, gua sih biasain diri buat pemanasan dulu, Baris. Halo guys, lo semua pengen belajar surfing? Nah, inilah tempat yang aman dan dibantu juga oleh lifeguard profesional. Di pantai ini lo bisa nyobain suasana surfing yang baru. Bali Wake Park nyediain kita penawaran daily riding pass. Jadi kita bisa bermain di sini mulai dari harga per jam sampai 1 hari full. Oke Baris, sekarang gua habis ganti board. Ini namanya wakeboard. Jadi dia bedanya tuh kita pakai sepatu nih, sepatu yang udah nempel di papan. My trip, my adventure. Biar tahu dulu feelingnya kayak apa. Oh, feeling kayak gitu. Oke. Dia tahu sekarang mau coba lagi. Kayak apa ya? Kayak biasa aja lah. Wah, ini wahana baru yang menyenangkan di dalam dunia olahraga air. Rasanya gua mau nyoba terus, nggak berhenti-berhenti.
Rasanya happy banget bro abis main wakeboarding. Selain olahraga, wakeboarding bisa ngilangin jenuh dan stres gua bro. Ayo dong buddies, lo semua juga harus rajin olahraga. Karena dengan olahraga bisa ngebantu tubuh kita selalu fit. Itu juga alasan gua minum ini nih, Bear Brand. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. Hey bro, masih pada nonton My Trip My Adventure bersama Pesona Indonesia pagi ini kan? Sekarang gue mau coba dong main wakeboarding nih. Tadi kan baru David aja tuh, sekarang giliran gue. Didn't understand you were Nah, waiting. sebelum gue main, di sini ada safety yang emang udah jadi SOP di tempat ini mas. Kita harus main menggunakan life vest, helmet, dan sebelum kita turun ke air akan diajarkan dulu di darat di mana riding position ya mungkin ya, riding position, terus kita setnya gimana di sini seperti itu. Mas di siapa? Di Degul akan ajarin saya untuk cara-caranya. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton. Driving down the 101, California, here we come. Right back where we started from, California. Oke, kita mau coba. Good luck. It's gonna be fun. My trip, my adventure. Yep. Ya gimana enak main surfing bisa kayak gitu. Ngomongin soal wakeboarding, olahraga ini menggunakan papan dengan material yang sama dengan papan surfing, yang terdiri dari busa, campuran kayu, dan resin yang dilapisi dengan fiberglass. Yang membedakan wakeboarding dengan papan surfing cuman pada sirip bagian bawah papannya aja. Bagian sirip tersebut sangat berpengaruh untuk melakukan trik-trik khusus dalam melakukan olahraga yang bisa memacu adrenalin ini. Gila, itu seru banget. Ya itu tadi yang dibilang kalau misalkan kita emang harus arahin board kita tuh masuk ke between the buoy gitu, Ya, karena talinya mengendor, terus bakalan ada sentakan yang kuat gitu loh kalau misalnya kita nggak masuk lewat buoy itu. Nah pas di sana tuh tadi gue nggak masuk ke buoy-nya itu, jadi agak kesentak, makanya gue jatuh lepas di sana. Tapi gue gue masih penasaran. Habis ini gue bakalan coba lagi. My trip, my adventure. Oke, nggak ngerti. Tadi gua agak sedikit salah pas bagian sana. Gua terlalu dalam. Mestinya kan di antara cone itu. Gua terlalu dalam. Jadi pas mau belok, tarinya lus. Jadi pas ketarik tuh benar-benar pulas gitu. Jadi saya ngerti lah, saya bisa. 5 kali lap bisa. Oke. Nih, sekarang Masya lagi siap-siap. Kita mau cobain yang stand up. Ini yang berapa kali? Tiga kali. Empat. Sekali, yang berhasil. Ya. Siap? Oke. Semangat. My trip, my adventure. bersama Pesona Indonesia. Oke, siap-siap nih Joni lagi.
kalau lihat aksi-aksi yang udah pro wakeboarding kelihatan gampang banget ya. Padahal nggak semudah itu cuy. Kalau sering latihan pasti kita lebih cepat bisa. Makanya gua mau coba dan coba lagi. Hehehe. Selain muterin pantainya, wahana wakeboarding ini nyediain obstacle seperti slide agar pemain semakin tertantang dan bisa berlatih trik-trik keren kayak David gini nih. Pokoknya lo nggak usah takut nyobain wakeboarding ini. Apalagi kalau lo merasa nggak bisa berenang, karena selalu ada petugas yang siap sedia yang menolongin kita bro. Wahana kayak gini udah pasti ditunggu banget nih sama para wakeboarders. Dan tentunya buat kalian yang belum bisa main wakeboarding, tempat ini pas banget buat lo belajar bro. Terkadang kita harus ngelakuin hal-hal yang gak biasa untuk lebih menikmati alam. Karena dengan begitu kita akan lebih menghargai setiap momen yang kita punya.